Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak, pramuka penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah-daerah lain di Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dalam acara apresiasi budaya bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sebelum lanjut adik-adik dan kakak-kakak, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adik-adik dan kakak-kakak, pramuka, penegak, dan pandega yang saya banggakan. Minggu lalu kita menyimak peristiwa yang mendebarkan jantung kita. Peristiwa proses perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Kita berdebar-debar bukan? Nah, kali ini kita akan menyimak bagian ketiga dari topik pertama, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Yogyakarta menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita termenung, membuat kita berpikir apa yang telah kita lakukan. Setelah memikirkan betapa pahlawan kusuma bangsa telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk mempertahankan Indonesia. Nah, untuk itu, Kak Aminah Nurrahma, SIP MSI, kembali akan melakukan wawancara dengan tokoh sejarah dan sekaligus pelaku sejarah, Profesor Dr. Suryo, Guru Besar Emeritus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat menikmati. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak semua, bertemu kembali bersama kami, saya Kak Aminah, dan bersama kita ada Kak Profesor Dr. Joko Suryo, yang pada sesi ini kita akan membahas tentang apa saja yang dilaksanakan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi selama Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini pindah di Yogyakarta. Untuk itu kita akan mengikuti bersama. Prof. Joko, mungkin bisa kita lanjutkan terkait apa saja nih Prof yang terjadi selama di Yogyakarta, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, kemudian apa saja yang telah dilakukan selama di Yogyakarta, Ibu Kota pindah di Yogyakarta ini. Ya. Salam pramuka, salam budaya. Ya, meneruskan diskusi mengenai Yogyakarta menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Menarik untuk diutarakan bagaimana yang dilakukan ketika pemerintah betul-betul sudah pindah di Yogyakarta, dan kemudian apa yang dikerjakan. Saya kira menarik untuk diketahui bahwa setelah benar-benar pindah di Jakarta, pemerintah Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta terus meneruskan perjuangannya ya untuk melaksanakan program-program pemerintah dari yang sudah direncanakan waktu di Jakarta sebagai ibu kota, dan pemerintah dengan sendirinya melancarkan upaya-upaya untuk meneruskan ya, perencanaan
penanggulangan dalam mencapai kemerdekaan dan memenangkan dengan satu misi yang penting, yaitu bisa memenangkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus itu. Dan kemudian ya, strateginya yang antara lain telah diatur dan ditetapkan ya pemerintah dalam menghadapi perjuangannya itu, yaitu paling tidak ada dua, yaitu strategi melakukan perlawanan dalam bentuk perang ya, yang dilakukan oleh angkatan perangnya, dan kemudian ya, kedua yaitu strategi melakukan diplomasi, jadi perang dan diplomasi ya. Oleh karena itu selama di Yogyakarta dari bulan Januari dan tahun 1990 dan selanjutnya tahun 2007, 48, 9 itu paling tidak Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta melakukan satu pengerahan pejuang-pejuang untuk melakukan pertempuran dengan pihak pemerintah pasukan Belanda yang terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia tempat pendudukan Belanda, yang termasuk yaitu menghadapi agresi militer Belanda ke-1 pada tanggal 21 Juli 1947, dan agresi yang besar itu agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 ya, dan itu merupakan perlawanan yang besar ya. Dan kedua yaitu strategi diplomasi, yaitu dengan melakukan perdamaian, perjanjian perdamaian antara pemerintah Republik dan Belanda yang dilakukan dalam berbagai peristiwa perjanjian yang penting, antara lain perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romulyan, dan perjanjian KMB yang akhirnya mengakhiri pertikaian atau pertentangan Indonesia dan Belanda, dan Indonesia bisa mencapai kemenangan dan mencapai pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia yang merupakan buah dari Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia ya, itu melalui diplomasi itu ya. Dan kemudian selain itu, satu hal yang saya kira tidak kalah pentingnya untuk diketahui, yaitu antara lain peran para akademisi, para dosen, guru besar, para ilmuwan yang kemudian menempatkan diri sebagai pejuang, selain menjadi pejuang dalam pertempuran, tapi juga membuka perguruan tinggi yang semula dia miliki di luar Yogyakarta, seperti di Bandung, di Jakarta dan sebagainya. Dia waktu pindah ke Jogja, dia juga kemudian melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendirikan yaitu perguruan tinggi swasta, termasuk berdirinya, dibukanya perguruan tinggi swasta yang disebut Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada sebagai perguruan tinggi swasta yang didirikan pada bulan Maret 1946 yang kemudian merupakan berita penting di samping berdirinya skolastik teknik, sekolah tinggi teknik
yang ada di Yogyakarta dan juga fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Klaten dan juga di Solo. Jadi mereka menjadikan wilayah kerja kaum intelektual untuk berjuang yang dengan tujuan untuk meninggikan perjuangan membangun martabat peradaban bangsa, katanya begitu. Dan ini merupakan hal yang penting yang kemudian nanti berujung pada akhir tahun 1940 Desember salah satu universitas Gajah Mada diresmikan menjadi universitas negeri yang berangkat dari tadi perguruan tinggi swasta yang berdiri pada Maret tahun 46. Berarti pada saat itu untuk kondisi di Jogja sendiri memang belum banyak perguruan tinggi ya Prof ya? Betul. Dan dimulainya dengan adanya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada ini. Ya, dan berdirilah mereka di Jakarta dan juga di Klaten, di Solo ada fakultas kedokteran, ada farmasi, ada akademi pemerintahan, ada hukum dan sebagainya berdiri yang nantinya berakhir dengan pendirian Universitas Gajah Mada 19 Desember tahun 49. Ini merupakan satu buah dari Yogyakarta sebagai ibu kota publik dan sekaligus tadi berakhir juga setelah kemenangan Yogyakarta diakui oleh pemerintah Belanda dan dunia, tapi juga memiliki universitas yang betul-betul negeri buat milik Republik Indonesia yang paling awal. Tentunya Jogja ini kan termasuk ilmuwan-ilmuwan, kemudian dosen-dosen itu pada saat itu sudah banyak juga ya Prof ya. Kemudian bagaimana peran-peran para dosen pengajar ini selama peristiwa itu Prof? Iya, jadi menurut sumber bahwa tahun 46, 47, 48 memang itu mereka membuka perkuliahan, tapi ketika terjadi agresi Belanda, ini perkuliahan ditutup dan mereka berjuang. Jadi para mahasiswa dan dosennya ikut berjuang bertempur, termasuk seperti Pak Profesor Sarjito, ya itu dia berjuang dan membuat obat-obatan serta membuat biskuit Sarjito untuk pertempuran yang dihadapi RI terhadap Belanda, termasuk pada waktu serangan 1 Maret itu biskuit ciptaan Pak Sarjito sangat membantu para pejuang dalam pertempuran 1 Maret itu. Tadi strateginya ada 2 ya Prof ya, melalui perang dan diplomasi. Untuk perang di sini ada agresi, kemudian dengan 2 strategi ini Prof, bagaimana akhirnya bertahannya ibu kota di Yogyakarta ini? Iya. Akhir itu seperti apa? Iya, artinya dengan strategi 2 strategi itu akhirnya berhasil, terutama pada waktu perang agresi Belanda kedua di Yogyakarta diduduki ya oleh Belanda, dan Belanda mengklaim bahwa Republik setelah hancur dan hilang karena Soekarno dan Hatta berhasil ditangkap dan dibuang. Tapi sebelum dia ditangkap, Soekarno dan Hatta telah memindahkan Republik Indonesia sebagai republik yang di pengungsian di daerah sementara, yaitu yang namanya PTRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, yang diserahkan kepada Sapudin Bernegara untuk meneruskan perjuangan sebelum
Soekarno Hatta itu ditangkap pada siang hari itu. Dan dengan demikian waktu Soekarno dan Hatta ditangkap itu artinya Republik Indonesia masih ada di daerah, yaitu pemerintah daerah di luar Yogyakarta. Jadi Belanda tidak mengklaim bahwa Republik telah habis, sebenarnya tidak betul. Oleh karena itulah lalu nanti dinyatakan untuk ditolak dengan melakukan aksi apa yang terkenal dengan serangan 1 Maret untuk membuktikan bahwa Republik belum hancur dan masih mempunyai kekuatan. Dunia lalu tahu bahwa Indonesia masih eksis, dan oleh karena itu lalu kemudian PBB mendesak untuk dilakukan perundingan, dan perundingan Robrolin menegaskan supaya Belanda kemudian disuruh menghentikan pertikaian dan maju ke perdamaian diplomasi, yaitu untuk mendamaikan pertikaiannya dengan Indonesia melalui yaitu perdamaian. Dan untuk itu maka hasil dari Robrolin itu Yogyakarta sebagai ibu kota republik dan para pemimpin yang telah dibuang itu untuk dikembalikan ke Yogyakarta lebih dulu. Oleh sebab itulah itu pada tanggal 29 Juni tentara Belanda juga diminta untuk ditarik dari Yogyakarta, dan kemudian 30 Juli atau Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia, dan kemudian diikuti dengan kembalinya Soekarno, Hatta, dan para anggota kabinet yang dibuang di daerah Sumatera itu kembali ke Yogyakarta, dan kemudian PDRI juga kemudian kembali diserahkan kepada Soekarno Hatta, dan dikatakan Allah bahwa terjadilah peristiwa apa yang disebut juga kembali, karena kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia kembali. Dan kemudian terus dilanjutkan dengan proses dibukanya perundingan meja bundar yaitu KMP di Jeddah pada bulan Agustus sampai November awal. Konferensi meja bundar dilangsungkan di Belanda dan berhasil diselesaikan tanggal 2 November dengan keputusan bahwa pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia, dan kemudian minta agar pemerintahan RIS Republik Indonesia Serikat didirikan, dan kemudian utang-utang Belanda harus ditanggung oleh RIS. Dan dengan kata lain, selesailah pertengahan itu, dan dalam persoalan itu memang di dalam konferensi wakil-wakil Indonesia melakukan taktik untuk bisa kemudian Indonesia menang, dalam arti yang pokok Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dengan demikian maka dengan akhir KMP maka berakhirlah juga revolusi, berakhirlah pertikaian Indonesia dan Belanda itu, dan kemudian Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia, berakhir sebagai ibu kota Republik Indonesia, karena kemudian Soekarno yang kemudian diangkat menjadi presiden RIS yang melaksanakan tugas itu, tugas dari keputusan KMP. Dan sesudah itu selesailah revolusi dan pertikaian, dan yang terjadi kemenangan, dan Republik menang dalam strategi perjuangannya itu. Dan sejak itu pula setelah dilantik sebagai presiden Soekarno, kemudian berarti ibu kota Republik yang dari Jakarta sudah selesai peran dan fungsinya, dan kemudian
pindahlah konon kurang lebih tanggal 28 Desember Soekarno naik pesawat kembali ke Jakarta untuk membuka kembali ibu kota Republik Indonesia, pindah kembali di Jakarta. Dan kemudian taktik dari Indonesia untuk menerima respon betul bahwa RIS kemudian segera dibubarkan sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Agustus 1950 itu RIS dibubarkan dan negara RIS kemudian menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan, yaitu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang menjadi tujuan yang pertama kali dirumuskan dari kemerdekaan. Dan sejak itulah Indonesia setelah tahun 1950 menjadi kembali menjadi negara Kesatuan Indonesia dan ibu kota kembali di Jakarta, dan Yogyakarta telah menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai jembatan emas, yaitu dari masa revolusi awal sampai berakhirnya revolusi. Dan itulah kemudian buah dan jasa dari Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ya. Sangat perjuangan yang sangat panjang, dan ketika tadi Prof. Joko bilang perjuangan emas, masa emas di mana revolusi di awal sampai akhirnya kemerdekaan. Jembatan emas ya. Ya, jembatan emas ya Prof ya, jembatan emas yang mengantarkan akhirnya kemerdekaan Republik Indonesia ini diakui oleh dunia. Di mata dunia ya Prof ya. Baik Prof, untuk saat ini perbincangan kita terkait Jogja pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia mungkin cukup dulu Prof. Dan keistimewaan Yogyakarta mestinya sudah kelihatan nyata karena memang sudah sejak di awal memang sudah mendukung kemerdekaan, kemudian jasa-jasanya, peristiwa-peristiwa yang sudah tergambarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Joko juga sudah menggambarkan terhadap kami keistimewaan Yogyakarta itu seperti apa. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian bahasan-bahasan terkait topik di mana Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Semoga kakak-kakak dan adik-adik semuanya bisa memetik hal-hal yang sudah kita bahas bersama dengan Prof. Joko, dan tentunya kita bangga menjadi warga Yogyakarta. Jogja istimewa dan salam pramuka. Terima kasih.